Halo semuanya, hari ini kita akan belajar membahas latihan 1.3 dari buku Irama Widya bab fungsi eksponen. Ini untuk matematika peminatan kelas 10. Nah, sebelum kita ke latihan soal, saya akan memberikan materi tentang sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar. Jadi pertama kita akan bahas dulu tentang sifat-sifat bentuk akar. Nah, sebelumnya, jadi kalau misalkan ada akar A, nah akar ini berarti dia itu adalah pangkat pecahan, yaitu A pangkat 1/2, kayak gitu. Nah, kalau misalkan di sini ada akar N dari A, berarti dia jadi A pangkat 1/n. Nah, kalau misalkan ada akar N dari A pangkat M, berarti dia menjadi A pangkat M per N. Nah, jadi pangkatnya itu dibagi. Misal di sini ada akar X pangkat 4. Nah, berarti di sini adalah X 4/2. Berarti di sini X pangkat 2. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada soal akar X pangkat 5. Seperti ini. Nah, gimana cara sederhanainnya? Cara sederhanainnya, kita tahu ya kalau sifat eksponen itu kalau kita kali bilangan pokoknya yang sama, maka pangkatnya dijumlah. Berarti di sini kan 5, berarti kan 4 sama 1, berarti X pangkat 4 dikali X. Nah, X pangkat 4-nya ini bisa kita keluarkan. X pangkat 4-nya ini bisa kita keluarkan dari fungsi sifat bilangan akar ini, sifat bentuk akar ini. Berarti menjadi X, karena 4 bagi 2 berarti 2 kali akar X. Kayak gitu. Nah, ini sifat-sifat bentuk akar. Selain itu ada juga sifat bentuk akar. Yang pertama itu ada akar A kuadrat. Ya, ini jadi A ya. Atau kalau misalkan bentuknya gini, akar A dikuadratkan. Nah, ini juga menjadi A. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada akar 5 dikuadratkan. Nah, ini berarti 5. Kayak gitu. Yang kedua ada akar A kali B. Ya, ini bisa dipecah jadi akar A kali akar B. Atau sebaliknya. Nah, yang ketiga ada pembagian akar A per B. Berarti akar A dibagi akar B. Yang keempat itu ada P akar A ditambah Q akar A. Nah, ini bilangan yang bukan akarnya kita jumlahin dulu. Karena di sini akarnya sama ya, sama-sama akar A, akar A. Berarti bisa langsung kita jumlahin. P tambah Q. Nah, di sininya tetap akar A. Terus yang kelima, sifat yang kelima itu ada kalau pengurangan. Sama saja P akar A dikurangi Q akar A. Berarti P sama Q-nya kita kurangin dulu. Akar A. Nah, yang keenam itu ada P akar A dikali dengan Q akar B. Kalau misalkan perkalian atau pembagian, bentuk akarnya itu berbeda, ini A, ini B, tetap masih bisa kita kerjakan, kita sederhanakan. Tapi kalau misalkan penjumlahan atau pengurangan, itu tidak bisa kita kerjakan. Kayak gitu. Jadi ini P kali Q. Nah, akar A kali B. Contohnya ya. Misal di sini ada 2 akar 3 dikali misalkan 3 akar 5. Nah, ini 2 sama 3-nya kita kali,
menjadi 6. Ini akar 3 kali akar 5. Kan? Akar 3 kali 5. Berarti 6 akar 15. Kayak gini. Nah, kalau misalkan pengurangan, contohnya. Pengurangan tuh contohnya misalkan dia harus sama ya dalam akarnya. Misal 3 akar 2 dikurangi 2 akar 2. Nah, berarti di sini 3 kurangi 2 akar 2. 3 kurangi 2 kan 1 akar 2. Nah, 1 kali akar 2 kan akar 2. Kayak gitu. Nah, untuk misalkan yang penjumlahan. Di sini misalkan penjumlahannya itu 4 akar 5 ditambah akar 5. Nah, akar 5 ini sama aja 1 kali akar 5 ya. Berarti di sini jadi 4 tambah 1 akar 5. Berarti sama dengan 5 akar 5. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bentuk akar. Selanjutnya kita akan menuju ke latihan 1.3. Untuk soal yang pertama, di sini sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang A, akar 45. Nah, akar 45, caranya mencari untuk bentuk sederhananya adalah di dalam akar ini ada angka 45. Nah, 45 itu adalah berapa dikalikan dengan berapa. Nah, angka-angka ini, misalkan di sini ya, akar A kali B. Nah, di antara A sama B ini, carilah angka yang kuadrat. Misal ya, 1 kuadrat itu kan 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita dapatkan akar 45 itu adalah 9 dikalikan dengan 5. Nah, akar 9 ini bisa kita keluarkan. Akar 9 itu adalah 3. Berarti di sini 3. Nah, akar 5 tetap di dalam. Akar 5. Seperti ini. Nah, ini adalah jawaban untuk yang soal A. Yang B, sederhanakan bentuk akar berikut. Akar 18 X pangkat 7. Nah, ini juga sama. 18 itu sama aja 9 dikalikan 2. Kayak gitu. Misalkan ada pertanyaan. Ini kan selain 9 kali 2 kan ada 6 sama 3. Nah, kita lihat 6 sama 3 ini ada yang salah satunya adalah bilangan kuadrat, bukan. Karena dia nggak ada, makanya jangan dimasukkan dalam penyelesaian penyederhanaan ini. Jadi masukkanlah salah satunya itu yang dia itu adalah bilangan kuadrat. Nah, X pangkat 7 sama kayak tadi yang dijelaskan di sifat-sifat akar. Karena dia di sini pangkat 2, ya kan? Ini kalau nggak ada indeksnya, berarti dia sama aja pangkat 2 ya. Itu carilah yang kelipatan 2. Nah, 7 itu kan 6 ditambah 1 ya. Berarti kan sama aja di sini X kali X pangkat 6 dikali X pangkat 1. Nah, dari bilangan yang dalam akar ini, si 9 sama X pangkat 6 ini bisa kita keluarkan. Akar 9 itu kan 3, tulis 3. X pangkat 6 kalau kita keluarkan ke akar itu kan sama aja 6-nya dibagi 2 ya. Berarti 3. Berarti X pangkat 3. Nah, yang di dalam tetap 2 dan X-nya, berarti 2X. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang B. Soal yang C, sederhanakan bentuk akar berikut. Di sini ada 50 X pangkat 5 Y pangkat 2. Nah, tadi 50 itu berarti 25 dengan 2 ya. 25 dengan 2. Berarti kita bisa langsung akar 50 tadi adalah 25 dikali 2, kemudian X pangkat 5. Nah, di sini pangkatnya itu bukan kelipatan 2, berarti kita pecah ya menjadi salah satunya itu kelipatan 2 karena di sini adalah akar 2. Berarti di sini X kalau 5 itu kan berarti 4 tambah 1, berarti X pangkat 4
dikali X pangkat 1. Nah, Y-nya sudah kelipatan 2. Ya udah, Y 12 pangkat 12. Nah, ini adalah yang bisa dikeluarin itu adalah akar 25-nya, X pangkat 4-nya, kemudian Y pangkat 12. Kayak gitu. Nah, berarti tinggal kita keluarin. Akar 25 itu kan 5. Dikali X pangkat 4 itu kita bagi 2 berarti X pangkat 2. Y pangkat 12 bagi 2 itu adalah pangkat 6. Akar 2X. Berarti di sini 5X kuadrat, Y pangkat 6, akar 2X. Kayak gitu. Ini adalah jawaban untuk soal yang C. Untuk soal yang D, sederhanakan bentuk akar berikut. 4 akar 27 dikali dengan akar 5. Oke, ini bisa langsung saja kita kali ya, 27 kali 5. Tapi 27 ini bisa kita sederhanakan, yaitu 9 dikalikan dengan 3. Kayak gitu kan. Nah, kenapa kita sederhanakan dulu? Karena biar nanti pengalinya tidak terlalu besar. Kayak gitu. Berarti di sini 4 dikalikan dengan 4 dikali akar 9 kali 3 dikali akar 5. Nah, 9-nya ini kita keluarkan, berarti kan dia jadi 3 ya, akar 9, berarti 4 kali 3 akar 3 dikali akar 5. Berarti di sini 12. Nah, ada akar 3 kali akar 5, berarti tinggal kita kalikan aja. 3 kali 5. Berarti 12 akar 15. Nah, 15 ini sudah tidak bisa kita sederhanakan. Karena tidak ada unsur bilangan kuadratnya. Ini adalah jawaban untuk soal yang D. Untuk soal yang E, sederhanakan bentuk akar berikut. 4 akar 3 dikurangin akar 92 ditambah 6 akar 12. Nah, kalau misalkan soal bilangan akar itu dia penjumlahan atau pengurangan, biasanya tujuannya itu adalah bentuk akarnya itu akan sama. Jadi bilangan yang di dalam akarnya itu akan sama. Nah, di sini kita lihat di sini ada akar 3, akar 192 sama akar 12. Bentuk yang sudah paling sederhana adalah akar 3. Nah, kemungkinan itu di dalam akar-akar yang lainnya ini itu ada angka 3-nya. Yang akar 192 itu nanti ada akar 3-nya, 12 juga ada akar 3-nya. Contohnya ya, 12 ini kan kalau 12 ini kan kita 4 dikalikan dengan 3, kayak gitu ya. Karena akar 4 ini bisa kita keluarkan jadi akar 2. Nah, akar 192 juga sama. Cuman kalau misalkan angka terlalu besar, kita nggak tahu nih berapa bilangan kuadratnya. Berarti 192-nya itu kamu bagi aja dengan 3, kayak gitu. Karena kita udah tahu nih, karena dia penjumlahan pengurangan dalam akarnya itu biasanya akan sama. Berarti 192 kali 3. 19 bagi 3 kan 6. Ini 18 ya. Dikurangi, berarti ini 12. 12 bagi 3 itu 4. Berarti di sini 12 ya, habis 0. Nah, di sini ada 64. Makanya di sini berarti dia 64 dikali dengan 3. Baru bisa kita coba sederhanakan. 4 akar 3 dikurangi akar 192 itu tadi 64 kali 3 ditambah 6 akar 4 kali 3. Nah, ini 4 akar 3-nya tetap ya. Nah, di sini ada akar 64. Berarti akar 64 itu dikeluarin itu kan jadi 8 ya. Berarti 8 akar 3 ditambah, nah di sini ada akar 4. Akar 4 dikeluarin itu adalah 2, berarti 6 kali 2 akar 3. Berarti di sini 4 akar 3 dikurangi 8 akar 3 ditambah 12 akar 3. Nah, bentuk akarnya ini udah sama semua, akar 3, akar 3, berarti langsung saja kita selesaikan.
Yang di luar akar ini operasinya kita selesaikan. Berarti 4 dikurangi 8 ditambah 12. Jangan lupa akar 3-nya. Berarti 4 kurangi 8 itu kan negatif 4. Negatif 4 tambah 12 itu adalah 8. Jadi jawabannya adalah 8 akar 3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang E. Untuk soal yang F, di sini ada sederhanakan bentuk akar berikut 2 akar 6x dalam kurung 3 akar x dikurangin akar 6. Nah, ini kita kalikan pelangi dulu ya. Berarti ini kita kali ke kiri, ke kanan. Berarti ini 2 kali 3 kan 6. Tulis 6. Ya kan? Akarnya 6x kali x. 6x kali x. Selanjutnya dikali lagi dengan yang paling kanan. Berarti di sini 2 tetap 2, ini tandanya dikurang, berarti dikurang ya. Karena kan ini positif kali negatif, negatif. 2, nah di sini 6 kali 6 itu 36, atau ditulis di sini ya, 6x kali 6. Gini. Nah, berarti di sini sama dengan 6 akar x kali x kan x kuadrat, x pangkat 2. Nah, dikurangi akar, oh ini 2-nya jangan lupa ya, karena di sini ada angka 2, ini nggak boleh ketinggalan. Maaf, sebentar. Ini 2. Ini juga sama, 2 dikurangi 2 akar. Nah, ini 6 kali 6. 6 kali 6 itu kan 36 ya. Berarti 36x. Nah, tinggal kita selesaikan. Di sini 6x pangkat 2. Nah, x pangkat 2-nya ini bisa kita keluarkan, ya kan? Karena diakarin, dia berarti menjadi x. Kita keluarkan 6x akar 6 dikurangi 2. Nah, yang kanan ini akar 36-nya yang bisa kita keluarkan. Akar 36 itu 6, berarti 2 kali 6 akar x. Berarti di sini 6x akar 6 dikurangi 12 akar x. Nah, ini adalah jawaban untuk yang F. Nah, bisa juga karena di sini ada 6, ada 12. 12 itu kan artinya 6 dikalikan dengan 2. Nah, sifat distributif, jadi 6 sama 6 yang ini kita keluarkan. Kayak gitu. Ini berarti 6. Kemudian di sebelah sisi kiri itu dia sisa x akar 6. Berarti x akar 6 dikurangi sisi kanan itu sisa 2 sama akar x. Berarti 2 akar x. Nah, jawaban ini sampai sini pun juga sudah benar ya. Ini juga benar. Jadi ini adalah jawaban untuk yang bagian F. Untuk soal yang G, di sini kita suruh menyederhanakan bentuk 3 ditambah akar 3 dikali 5 kurangi akar 3. Nah, ini berarti kita kalikan pelangi dulu. 3 kali 5. Ini kita kalikan pelangi. 3 kali 5 itu berarti 15, ya kan? Kemudian 3 kalikan negatif akar 3 berarti dikurangi 3 akar 3. Selanjutnya akar 3 kali 5. Akar 3 kali 5 itu kan berarti 5 akar 3. Selanjutnya akar 3 dikali negatif akar 3. Berarti dikurangi ya, karena akar 3 kali, kan ini positif, negatif, negatif. Akar 3 kali akar 3 berarti kan sama dengan 3. Ini kan sama aja kayak akar 3 kali akar 3. Sama aja akar 3 dikuadratin, yaitu 3. Atau ya, akar 3 kali akar 3 itu kan dia akar 3 kali 3. Sama dengan akar 9 sama dengan 3. Nah, jadi kalau misalkan ada perkalian akar A kali akar A, nah itu jawabannya adalah A. Karena dia bilangannya sama ya. Di dalam akar, berarti jawabannya adalah bilangan itu sendiri. Nah, lanjut kita kerjakan
Di sini 15. Nah, di sini ada negatif 3 akar 3 ditambah 5 akar 3 ya. Sama-sama akar 3. Berarti tinggal langsung kita kerjakan aja ininya. Apa namanya? Negatif 3 ditambah 5 yang di luar akar. Berarti kan dia 2 ya. Jadi 2 akar 3 dikurangi 3. Nah, 15 kurangi 3 kan 12. Ditambah 2 akar 3. Jadi jawabannya itu adalah 12 ditambah 2 akar 3. Nah, bisa juga misalkan di sininya itu kita sifat distributif. 12 itu kan dia 6 kali 2. Nah, berarti si 2-nya yang ini sama yang ini kita keluarkan. Berarti 2. Nah, yang kiri sisa angka 6 ditambah yang kanan sisa akar 3. Seperti ini. Jadi ini adalah jawaban untuk yang G. Nah, untuk soal yang H, sederhanakan bentuk akar berikut. 3 akar 2 dikali akar 6, 3 akar 2 ditambah akar 6 dikali 5 akar 2 dikurangi 2 akar 6. Ini juga sama. Berarti langkah pertama itu kita kali pelangi dulu. Berarti ke sini 3 akar 2 dikali 5 akar 2. Jawabannya yaitu 3 kali 5 kan 15 ya. Apa perlu saya gini dulu? 3 kali 5. Nah, di sini ada akar 2 kali akar 2. Berarti 2 ya. Selanjutnya, di sini ada 3 akar 2 dikali negatif 2 akar 6. Berarti positif kali negatif, negatif. 3 kali 2 akar 2 kali 6. Nah, selanjutnya di sini ada akar 6 dikali 5 akar 2. Berarti ini positif-positif, berarti ditambah. Ini 5 akar 6 kali 2, yaitu 12. 6 kali 2 dulu ya, sama 6 kali 2. Boleh langsung, boleh pelan-pelan. Jadi ini saya jelaskan dulu pelan-pelan. Berarti ini akar 6 dikali dengan negatif 2 akar 6. Positif kali negatif, negatif. Berarti 2 akar 6 kali akar 6 itu kan 6. Nah, kita tulis 6. Nah, ini 3 kali 5 kali 2. 15 kali 2, 30. Ya kan? Ini dikurangi 6 akar 12 ditambah 5 akar 12. Kurangi 12. Berarti di sini ini langsung ya 30 dikurangi dengan 12 itu kan 18. Negatif 6 akar 12 ditambah 5 akar 12. Berarti negatif 6 tambah 5 yaitu negatif 1. Negatif 1 akar 12. Nah, kalau negatif 1 itu, negatif 1 akar 12 itu berarti satunya ini nggak usah ditulis. Berarti sama aja akar 12. Kayak gitu. Sama aja dengan akar 12. Nah, akar 12 ini masih bisa kita sederhanakan. 12 itu kan 4 kali 3 ya, berarti 18 dikurangin akar 4 kali 3. Nah, akar yang 4-nya ini, akar 4 bisa kita keluarkan. Menjadi 18 dikurangi 2 akar 3. Kayak gitu. Nah, ini aja sudah benar, tapi kalau mau di sifat distributif, berarti ini kan 18 itu kan dia 2 kali 9. Nah, berarti si 2-nya ini kita keluarkan. Berarti di sini 2, yang kiri sisa 9 dikurangi akar 3. Nah, ini adalah jawaban untuk soal yang H. Oke, cukup sekian pembahasan latihan 1.3 dari buku Matematika Peminatan kelas 10 penerbit Irama Widya. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah dan jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.